Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Top Eropa yang baru saja berjalan kemarin. Jadi saya akan membahas kembali 3 Liga Top Eropa, yaitu Jerman, Spanyol, dan Inggris. Saya belum akan bahas Liga Italia. Kenapa? Karena Liga Italia belum ada TV lokal yang nyiarin. Termasuk yang berbayar, belum ada yang legal. Jadi saya bingung mulai Serie A, apa itu Liga Italia di mana. Jadi sementara saya bahas 3 liga ini dulu, saya akan mulai dari, bentar ya. Oke, saya akan mulai dulu dari liga liga apa ya? Liga Inggris dulu aja ya. Jadi kali ini dimulai dari Liga Inggris dulu, atau kita biasa bilang Premier League. Oke, kita akan bahas beberapa pertandingan. Yang pertama ada yang mulai duluan dulu aja, yaitu West Ham lawan Chelsea. West Ham bermain dengan formasi 3-4-3, sementara Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ini aku pikir pertama bakal laga yang susah bagi Chelsea di bawah asuhan si Enzo Maresca, karena pelatih West Ham adalah mantan pelatih Spanyol, yaitu Julen Lopetegui. Ternyata Chelsea menang mudah di 19 menit awal dan baru cetak 2 gol lewat Nicolas Jackson. Aku nggak menyangka ya Nicolas Jackson bisa cetak gol musim ini, maksudnya banyak gol lagi. Dan babak kedua Chelsea bahkan bisa memperbesar kedudukan lewat Cole Palmer. Ya West Ham sebenarnya dapat peluang juga, dapat banyak, bahkan dapat 7 on target, tapi semua diselamatkan oleh Robert Sanchez. Jadi kipernya juga man of the match di sini. Gila ya, Chelsea ini mulai main cukup bagus. Enzo Maresca mulai dapat formulanya untuk bisa membuat Chelsea lebih baik dari musim lalu. Tapi ya ini masih baru 5 atau 6 laga ya. Jadi masih 5 laga. Jadi kita masih terlalu dini untuk menilai lah istilahnya. Jadi segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi ini adalah awal yang bagus bagi Chelsea setelah sebelumnya mereka kalah lawan City. Setelah itu mereka belum terkalahkan di Liga. Jadi penampilan cukup bagus di 5 laga ini. Oke, kita apalagi dengan squad mudanya yang aku kasar adalah Nicolas Jackson. Nicolas Jackson musim lalu tuh jelek banget. Striker dia peluang muda pun aja dia nggak bisa gol istilahnya. Tapi kali ini Nicolas Jackson mungkin mau membuktikan diri ke manajer barunya bahwa dia layak berada di Chelsea dan dia mencetak beberapa gol yang krusial gitu. Oke, kita sekarang masuk ke Liverpool lawan Bournemouth. Liverpool lagi sempat down ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-0 lawan Nottingham Forest. Tapi bersyukurnya laga selanjutnya mereka lawan tim papan bawah lagi, yaitu Bournemouth, bukan lawan tim papan atas. Oke, Liverpool bermain dengan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada Kelleher karena Alisson masih cedera. Di belakang ada TAA, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, dan Andrew Robertson. Di tengah ada Ryan Gravenberch dan Alexis Mac Allister. Di gelandang serang ada Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai, dan Luis Diaz. Dan di ujung tombak ya ada yang baru, yaitu Darwin Núñez. Diogo Jota jadi cadangan. Biasanya Diogo Jota yang main sebagai starter, kali ini dia cadangan. Bournemouth juga ada yang baru satu, kipernya. Dulu aku ingatnya Neto, tapi Neto sudah pindah. Habis itu Mark Travers sempat dimainkan tapi sekarang cadangan. Yang kiper selanjutnya ada satu lagi, yaitu Kepa. Kalau nggak salah dia di loan dari Chelsea, dipinjam. Di belakang ya aku nggak tahu siapa, Kerkes, Jason Sabar nih, Araujo nggak ada yang kenal. Di tengah Christy Cook, ya di Lewis Cook ini masih lama, sejak 2017 kalau nggak salah, 2016 lupa. Marcus Tavernier, Justin Kluivert, ini anaknya Patrick Kluivert. Kemudian Semenyo ya namanya, dan Evan Nielsen di depan. Ya oke, di babak pertama ya ini Liverpool membuktikan bahwa laga sebelumnya itu cuma kebetulan, karena di laga ini mereka berhasil
membabat lawannya lah. Dan adalah waktu 11 menit mereka bisa cetak gol. Dimulai dari Luis Diaz di menit 26, kemudian 1-2 menit berselang cetak gol lagi Luis Diaz. Gila. Yang aku sayangkan ya, di gol pertama itu Kepa melakukan blunder ya. Jadi ini emang mungkin pemain sudah lama nggak main reguler ya. Jadi begitu dapat kesempatan malah blunder sayangnya. Padahal dulu sempat jadi kiper termahalnya Chelsea, si Kepa ini. Dan kemudian Darwin Núñez cetak gol. Ini pemain unik ya, Darwin Núñez ini. Kalau di posisi sulit dia bisa cetak gol, tapi kalau di posisi mudah justru dia susah cetak gol. Aku ya bingung. Dan golnya itu yang gol Liverpool ketiga itu indah. Jadi nggak ada yang menyangka tendangan itu bisa gol karena sudutnya itu agak sempit ya. Jadi dia bukan sudut sempit sih, cuma dia cut in tapi posisinya itu masih terlalu kanan lah gitu istilahnya. Tapi dia bisa menukik bolanya sampai ke pojok kiri gawang, itu luar biasa. Karena biasanya tendangan kayak gitu bakal meleset. Jadi itu gol yang bagus dari Núñez. Babak kedua ya mereka mulai menurunkan tempo dan Bournemouth tidak mampu cetak gol sama sekali. Kita statistiknya shotnya 19-19, berarti Bournemouth juga dapat kesempatan sih sebenarnya. Cuma Kelleher di laga ini bermain bagus dengan 6 save. Shot on target 13-6. Jadi tapi Kepa juga lebih gila. Kepa melakukan 10 save. Ya walaupun di gol pertama dia blunder, tapi overall dia pemain cukup bagus. 10 save loh. Gila. Ini kalau kipernya bukan Kepa mungkin 10-0 bisa ini. Possession 59% banding 41%. Passing 584 banding 389 dan akurasi passingnya 88% banding 85%. Secara statistik semua Liverpool layak menang dan selamat buat Liverpool. Kita menang lagi. Kemudian Crystal Palace lawan MU. Crystal Palace ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena Crystal Palace kerap kali menurunkan tim besar termasuk MU musim-musim lalu. Dan apalagi ini bermain di kandangnya Crystal Palace di Selhurst Park kalau nggak salah namanya. Dan ini bukan laga yang mudah bagi MU. Crystal Palace bermain dengan formasi 3-4-2-1. Yang kaget kaptennya masih muda, itu Guehi. Ini kalau nggak salah mantan pemain Chelsea. Di MU, by the way usianya Guehi itu masih 24 tahun ya, masih muda, bahkan lebih muda dari saya. MU bermain dengan formasi 4-2-3-1. Onana sebagai kiper, di belakang ada 4 back, Dalot, Lisandro Martinez, De Ligt sama Masraoui. Di tengah ada Eriksen, Mainu, Garnacho, Bruno Fernandes maksudnya. Dan di depan ada Zirkzee. Sebenarnya MU dapat banyak peluang sih, beberapa peluang. Tapi Crystal Palace pun juga dapat beberapa peluang, tapi ya gagal semua. Di babak pertama 0-0, babak kedua dapat peluang lagi tapi gagal ya, jadi 0-0 juga. Di laga ini ya bagus ya kipernya sih. Terutama Onana sempat melakukan double save. Dia melakukan total 6 save di pertandingan ini, sedangkan 4 save ya, 4 save. Sedangkan Henderson melakukan 6 save. Hadian Henderson tuh mantan kipernya MU, jadi dia bertemu mantan timnya. Oh ya, yang unik dari Crystal Palace ada pemain baru ini, Eddie Nketiah, itu mantan pemain Arsenal. Dia dipinjamkan atau apa ya, by the way, si Nketiah ini. Saya cek dulu. Nketiah ini sudah dilepas, berarti bukan dipinjamkan lagi. Oke. Ya 0-0 ini bukan hasil yang bagus dari MU sih. Kita nanti tuhnya statistiknya 9-15. MU ada 15 shots loh. Shot on target 4-6. Ini agak mengkhawatirkan bagi lini serangnya MU. 6 shots saja yang sama sekali. Posisi 33% banding 67%. Passing 33% banding 639 dan akurasi passing 70%. Crystal Palace cuma 70% loh, tapi bisa ngimbangi MU 85%. Aduh, MU. Kemudian kita ke mana lagi ya? Ya mungkin saya akan bahas satu match lagi ya. Dan ini match paling penting, yaitu
Sebentar. Oh, sekalian aja tambah sini aja juga sekalian semua Big Six. Tottenham lawan Brentford. Ya, Tottenham bermain formasi 4-3-3, Brentford bermain formasi 5-3-2. Yang mengagetkan adalah yang cetak gol dulu adalah Brentford dan cuma butuh kurang 1 menit. Kalau nggak salah cuma 28 atau 8 detik gol, dan golnya itu bagus, tendangan volley lagi. Gila. Golnya luar biasa sih, dan itu mengejutkan Tottenham. Apalagi main di kandang sendiri ketinggalan duluan. Tapi bagusnya mereka bisa comeback lewat ya perkutan baru mereka pertama itu Dominic Solanke, kemudian ada Brennan Johnson di menit 28. Jadi di babak pertama sudah comeback 2-1, babak kedua mereka nambah gol lewat James Maddison. Ya overall ya ini kemenangan cukup bagus bagi Tottenham lah. Cuma ya aku nggak yakin mereka bisa melangkah jauh kalau mendengarkan Solanke, karena Solanke sebenarnya strikernya nggak terlalu bagus. Walaupun di laga ini dia cetak gol ya. Kemudian apa itu? City lawan Arsenal. Nah ini big match. Literally big match. Kenapa? Karena dua tim sama-sama ya. Sebelumnya itu peringkat 1 dan peringkat 2, dan tidak ada yang bermain bertahan. Biasanya. Jadi dua tim ini biasanya main menyerang. Itulah serunya. City bermain dengan formasi 4-3-3, Ederson di kiper, kemudian di belakang ada Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji, Joshua Gvardiol. Di tengah ada Bernardo Silva, Rodri sama Ilkay Gundogan. Dan di depan ada Savio, Erling Haaland sama Jeremy Doku. Arsenal bermain dengan formasi 4-4-2. Kipernya David Raya. Belakang ada perekrutan baru mereka yaitu Riccardo Calafiori. Jadi di sini ada juga sama Savio ya. Sisanya pemain lama yang rekrutan baru. Kemudian tadi lanjut ke Arsenal, tadi ada Calafiori, Gabriel, William Saliba sama Jurrien Timber. 4 di tengah ada Gabriel Martinelli, Declan Rice, Thomas Partey dan Bukayo Saka. Di depan ada Leandro Trossard sama Kai Havertz. Yang udah di sini juga Bukayo Saka jadi kapten. Bukayo Saka masih umur berapa ya? 23 kalau nggak salah, masih muda banget ya. Banyak sekarang kapten muda ya. Tapi kalau Saka ya nggak kaget sih. Kenapa? Karena dia memang sudah dari awal, dari sejak dia dari akademi sampai sekarang tetap di Arsenal, jadi local boy lah. Jadi dan dia sudah lama, kalau nggak salah dari 2019 sudah membela Arsenal. Sekarang sudah sekitar 5 tahun dia. Mungkin emang sudah waktunya dia jadi ya mungkin bukan kapten utama itu, tapi ya wakil kapten atau apa gitu bisa dia. Karena sudah lama di Arsenal. Jadi ini dari awal seru ya, saling menyerang atau apa. Tapi City di awal lebih ngegas dan kebukti mereka cetak gol di menit 9 lewat Erling Haaland. Itu sebuah kantor yang cukup bagus. Yang ngasih asis adalah Silva ya kalau nggak salah. Bentar, sing kasih asis itu Savio, rekrutan baru mereka. Tapi kemudian Arsenal tidak menyerah. Arsenal akhirnya berhasil comeback pertama lewat gol indah dari Riccardo Calafiori di menit 22. Bagusnya gol itu adalah dia pakai kaki kiri. Tendangannya itu sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ke pojok gawang kanan gawang dan gol. Itu kiper mana pun nggak bisa nangkep. Itu skill banget itu. Dan aku kagetnya dia back. Tapi saya cetak gol seindah itu, luar biasa Calafiori. Nggak sia-sia Arsenal beli Calafiori dari Bologna. Kemudian di pengunjung pertama Gabriel Magalhaes yang back cetak gol di menit 41 itu memanfaatkan bola mati. Jadi pemain City itu kebanyakan gabung di depan, jadi pemain Arsenal banyak yang menghalangi pemain City supaya nggak jaga Gabriel, dan ini mungkin bisa dilatih. Jadi yang corner kasih bola ke Gabriel, yang jaga Gabriel cuma Kyle Walker ya. Kalau adu sprint ya kalah ya, gol. Itu gol yang cukup bagus. Ini mungkin bisa dilatih sama Mikel Arteta. Tapi sayangnya ya di menit 45+8 kena kartu merah si kampret dan Trossard ini. Padahal waktu itu lagi unggul Arsenal, lagi unggul, lagi di atas. Tiba-tiba si Trossard dapat kartu kuning kedua. Sebelumnya dia sudah dapat kartu kuning, dia dapat kartu kuning lagi. Yang sialnya dia pas di replay emang layak si kartu kuning kedua karena dia sengaja nyikut.
Aku bingung ya sama Leandro Trossard, ngapain dia melakukan hal kayak gitu. Emang kurang pinter itu. Kalau misalnya aku manajernya Arsenal ya, pas half time tak marahin habis-habisan udah Trossard, apalagi kalau misalnya kalah. Tapi waktu itu mungkin masih masih menang, jadi ya tapi tetap ya tak marahin sih, soalnya pas lagi unggul malah 10 pemain. Parah emang Trossard ini. Dan ini tensinya panas ya di laga ini, jadi Man City dan Arsenal dari menit awal tuh wes berantem, jadi wes panas tensinya, tensi pertandingannya maksudnya. Di babak kedua, karena main dengan 10 pemain ya, mau nggak mau Arsenal harus bukan parkir bis lagi, pakai pesawat, parkir tank. Literally 10 pemain di belakang semua di area pertahanan sendiri, dan jarak antar pemain itu terjadi betul-betul pertahanan grendel lah, parkir pesawat lah. Ya karena City kan kuat pada dia. Ini bukan lawan apa, Burnley atau apa gitu, enggak. Ini lawan Man City, juara musim lalu, dia mau nggak mau main bertahan. Kalau aku manajernya pun ya main bertahan. Manajernya Arsenal maksudnya main bertahan juga. Ya di babak kedua City 20 attempt atau apa. Jadi literally kalau babak kedua pertandingan jadi satu sisi. Jadi Arsenal kayak ya sempat mau ngincar kalah, cuma ya emang karena kekurangan pemain jadi susah juga, nggak bisa apa-apa. Diterima di belakang, hampir sekali menang, hampir sampai menit ke 90 plus 8 si Johnston cetak gol lewat bola rebound. Jadi kemenangannya sudah di depan mata, lepas. Dan di akhir pertandingan sempat tengkar antara Haaland sama si backnya Gabriel itu, entah siapa yang provokasi dulu, tapi Haaland ternyata preman juga ya ini. Apa itu, dia nggak gentar pada siapapun, dan dia bisa bully orang juga, bahkan lebih tua seniornya. Gila emang Haaland ini ngeri juga istilahnya. Tapi pikir dia anak baik, ternyata enggak juga. Shot-nya 33 banding 5. 33 emang ya, karena babak kedua itu City semua. Shot on target 11 banding 3. Oh iya, man of the match di laga ini siapa? Bukan cetak gol ini ya, tapi David Raya bagi Arsenal. Karena David Raya melakukan total 9 save. Oke, 9 save. Dan berapa save-nya itu save yang luar biasa. Refleksnya dia tuh luar biasa, gila emang David Raya ini. Ini pembelian bagus banget tuh Arsenal. Sebelumnya kan dia dipinjamkan, sekarang dia dipermanenkan, itu bagus bagi Arteta. Posisi 78% banding 22%, passingnya 705 banding 208, dan akurasi passing 91% banding 71%. 91% kalau City ya nggak kaget, karena emang City dia jarang sama Pep tuh buka ruang passing yang benar apa, jadi 91% bagi City emang dan nggak mengagetkan, emang luar biasa. Arsenal cuma 71% loh, betul. Biasanya ya mungkin kan babak kedua ya main parkir tank ya. Jadi ya yes, ya bagus lah Arsenal nggak kalah di laga ini, masih bisa seri tetap 1 poin lah, luar biasa. Kita lihat klasemennya. City peringkat pertama 13 poin, Liverpool peringkat 2 12 poin. Yang kaget Aston Villa peringkat 3 dengan 12 poin. Jadi masih itu ya, Aston Villa masih konsisten. Kan musim lalu mereka 4 besar juga, sekarang di 4 besar masih ngegas lah istilahnya. Arsenal peringkat 4, bahkan di atasnya Arsenal 11 poin, peringkat 5 Chelsea 10 poin, 6 Newcastle, 7 Brighton, 8 Nottingham, 9 Fulham, 10 Tottenham ayam sarung 7 poin, dan 11 MU 7 poin. Sing lucunya ini ya, jadi satu-satunya Big Six yang di bawah 10 besar itu cuma MU, dan ya sempat ada lucu itu dibagi klasemen, jadi 1-10 klasemen zona barat, 11-20 klasemen zona timur. Jadi biar fansnya seneng, dibilang yeay MU puncak klasemen apa zona timur. Aduh, MU emang tim ini nggak berhenti untuk menghibur ya. Kasian banget ini, walaupun semuanya sama-sama Tottenham ya. Dan katanya nanti kedua tim ini bakal bertemu, MU sama Tottenham. Oh ya, nanti 29 kita lihat siapa yang lebih lawak antara dua tim ini. Aduh. Kalau MU bisa menang, harusnya bisa masuk 10 besar itu, untuk peringkat ke 7 lah. Cuma ya lucu emang. Ya 7-8 lah bisa, cuma ya seri.
menemani ayam sayur. Oke, kita sekarang ke mana dulu ya? Bundesliga dulu aja. Nah. Liga Jerman, Bundesliga itu. Bagi yang belum tahu, sekarang Bundesliga ini ditayangkan di RCTI. Jadi kita cuma sampai Minggu kalian bisa nonton. Atau di Vision Plus. Sebelumnya kan Bundesliga nggak ada yang nayangin, tapi kali ini RCTI ambil hak siarnya. Jadi kita bisa lihat Bundesliga di TV sekarang. Bundesliga, ya aku akan bahas beberapa match yang mengejutkan dulu aja. Pertama, VfB Stuttgart lawan Dortmund. Oke, Dortmund ya di atas kertas lebih diunggulkan. Apalagi Dortmund itu musim lalu peringkat ke-3 ya kalau nggak salah. Oh, ke-5 ternyata. Stuttgart lebih tinggi. Ya jadi imbang lah ini. Jadi apa ya? Nggak bisa dibilang Stuttgart lebih lemah, juga jadi imbang. Tapi aku nggak menyangka hasilnya. Jadi kita bahas dynamic dulu. Stuttgart menggunakan formasi 4-4-2, Dortmund menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan mengejutkan ya, Stuttgart cetak gol dulu lewat Undav di menit 4. Dan kemudian 17 menit berselang, Dimitrovic cetak gol di menit 21 dan Milot babak pertama 2-0 dulu, babak kedua tambah 3 gol lagi Stuttgart. Enzo Mil di menit 62, Denis Undav di menit 90 itu nanti, dan El Pilatore di menit 80. Sedangkan Dortmund cuma bisa cetak 1 gol lewat Serhou Guirassy di menit 75. Ini mengejutkan ya. Mungkin aku prediksinya ini bakal seri atau ya kalah tipis ya mungkin Dortmund, tapi aku nggak menyangka bakal dibantai. Ternyata VfB Stuttgart ini bagus juga ya timnya. Musim lalu bisa runner up loh. Biasanya kan runner up ya kalau nggak Bayern ya Dortmund. Tapi kali ini Stuttgart yang bagus. Bahkan musim lalu di atasnya Bayern yang 11 musim beruntun juara. Gila emang. Dibantai loh Dortmund. Bahkan itu bisa lebih kalau si Kobel nggak melakukan save. Berapa kali dia melakukan save penting juga. Jadi ini bukan salahnya Kobel juga. Memang Stuttgart yang terlalu kuat. Jadi maaf ya, aku bilang kalau Stuttgart lemah. Kemudian kita ke Bayern Munchen lawan Werder Bremen. Werder Bremen bermain dengan formasi 3-5-2, Bayern Munchen bermain formasi 4-2-3-1. Kita baca line up-nya Bayern aja. Sven Ulreich karena Manuel Neuer cedera. Sven Ulreich yang main. Alphonso di belakang ada Alphonso Davies, Kim Min-jae, David Upamecano sama Laimer. Ini siapa meneh? Konrad Laimer. Di tengah ada Pavlovic, Kimmich, Coman, Musiala, Olise. Dan di depan ada Harry Kane. Di babak pertama Bayern sambut 2 gol lewat Michael Olise sama Jamal Musiala. Yang kagumnya mainnya itu mereka umpan-umpannya bagus, tepat sasaran, cepat, keren sih. Babak kedua Harry Kane cetak gol di menit 57, Michael Olise di menit 60 dan Serge Gnabry di menit 65. Jadi dari gol ketiga sampai gol kelima itu cuma 8 menit. Gila nggak? Ini menunjukkan keperkasannya Bayern. Ya waktu Bremen hampir ada kesempatan istilahnya. Bukan hampir ada kesempatan. Ini maksudnya di statistik ya. Gak ada kesempatan sama sekali. Bayangin, tembakan sama tembakan on target 0. Werder Bremen 0. Oke? 0. Nggak ada belas. Gila, betul-betul Bayern dominasi. Bayern 25. Sasaran targetnya cuma 7 tapi ya. Jadi agak kurang efektif. Tapi ya dalam 7 bisa cetak 5 gol ya oke lah. Possession 30% banding 70%. Passingnya 358 banding 844. Dan akurasi passingnya 79% banding 92%. Ini membuktikan bahwa Vincent Kompany di musim sebelumnya itu hanya salah klub. Karena memang di musim lalu di Burnley kualitas pemainnya terbatas ya, akhirnya degradasi. Sekarang diambil Bayern, dia menukangi Bayern jadi bagus. Karena Vincent Kompany memang gaya permainannya bagus, menyerang dan cepat umpan-umpannya.
Jadi cocok lah untuk tim kayak Bayern ini. Dan aku nggak kaget lagi kalau misalnya di musim ini Bayern yang juara lagi. Oke, kita ke tim selanjutnya, yaitu aku sempat lihat ini ya, pertandingan langsung di RCTI ya, Saint Pauli lawan Leipzig. Tapi ini asli aku lihat di pertandingan itu membosankan banget, hampir nggak ada peluang ya, peluang cuma apa itu beberapa, tapi ya di save sama dua kiper ini. Sampai tahu di highlight di YouTube Bundesliga, aku sempat lihat itu cuma 1 menit, saking parahnya ini match. Jadi ya dua tim ini parah juga. Aku cuma lihat sempat kan ada si Saint Paul, ada si Jackson Irvine yang waktu itu main di Australia lawan Indonesia, karena dia main di sini ya. Kemudian kita lanjut ke Leverkusen lawan Wolfsburg. Ini aku pikir Leverkusen bakal menang mudah, ternyata tidak. Kita bahas lainnya dulu. Leverkusen bermain formasi 3-4-2-1. Radecki sebagai kiper dan kapten. Di belakang ada Tapsoba, sama Belosian, ini baru ya rasanya. Di tengah ada Mukiele, Xhaka, Garcia, sama Grimaldo. Di depan ada Adli, Florian Wirtz, ini pemain muda bagus, dan Patrick Schick. Patrick Schick inilah penyerang Republik Ceko kalau nggak salah. Sing dulu cetak gol bagus itu, seingat saya ya. Wolfsburg, ada pemain Liverpool, Kamil Grabaras kan main di sini ya. Di belakang ada ya 4 back, 4-1-4-1 jelas main bertahan. Tapi ternyata Wolfsburg sekarang ngincar counter juga ya. Jadi mereka cetak gol dulu bahkan lewat Nordi Mukia. Jadi gol bunuh dirinya si Leverkusen. Secara mengejutkan Wolfsburg unggul dulu, tapi kemudian Florian Wirtz cetak gol di menit 14, kemudian Jonathan Tah di menit 32. Jadi comeback 2-1, tapi habis itu disamakan lagi sama Wolfsburg lewat Sebastian Brunau di menit 37. Tapi kemudian lebih mengejutkannya lagi, Wolfsburg sempat comeback lewat Matthias Vandenberg di menit 45+1. Jadi ini saling comeback ya. Wolfsburg unggul dulu, Leverkusen comeback, kemudian Wolfsburg comeback lagi. Gila pertandingan ini. Aku nggak lihat langsung ya, tapi seru gitu aneh. Kemudian di babak kedua Leverkusen tidak menyerah. Ini yang membuat Leverkusen musim lalu juara ya, dan tidak terkalahkan adalah mereka sering kali comeback. Mereka biarkan musuhnya unggul dulu, tapi di menit akhir mereka comeback. Pertama lewat Piero Hincapié di menit 48. Tapi ini kalau yang kali ini ya tanda kutip sedikit beruntung. Kenapa? Karena Wolfsburg harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 88. Karena Yannick Gerhardt ini saya pemain pengganti kartu merah. Jadi Wolfsburg sejak menit 88 harus bermain dengan 10 pemain, dan di menit-menit akhir 90+3 mereka mencetak gol lewat Victor Boniface. Dan waktu itu pas Boniface cetak gol, langsung pemain selebrasi semua, nggak ada yang menyangka mereka bisa menang. Tapi harusnya Leverkusen bisa menang mudah sih, cuma ya agak tersendat lah. Inilah yang mentalnya membuat musim lalu mereka juara. Shots 20-9, shot on target 7-4. Dari 20 cuma 7 yang on target, berarti 13 yang on target. Ya kurang bagus sih penyerangnya. Tapi syukurnya dari 7 on target mereka 4 gol. Shots on targetnya Wolfsburg 4. Jadi Radecki cuma melakukan 1 save. Tampilan kipernya kurang bagus. Possession tapi yang gak mengagetkan, 80% dari 20%. Gila ya. Wolfsburg hanya dengan 20% possession mereka bisa cetak 3 gol. Ini emang bukti bahwa sepak bola itu gak bisa diprediksi. Passing 773 banding 202, dan akurasi passingnya 91% banding 68% doang loh Wolfsburg. Jelek sebenarnya, tapi mereka bisa cetak 3 gol dengan permainan jelek gini. Dengan begini kita lihat klasemen. Bayern di peringkat pertama dengan 12 poin, Leverkusen peringkat 2 dengan 9 poin, beda 3 poin. 3 Freiburg, 4 Frankfurt, Leipzig 5 dengan 8 poin. Tapi ya Leipzig parah sih, nggak bisa menang lawan FC Pauli yang berada di peringkat 17.
6 Union Berlin, Stuttgart 7 dengan poin 7, jadi walaupun menang 5-1 tetap masih di peringkat 7. Yang di peringkat 8 Dortmund sama dengan 7 poin. Tapi bedanya adalah selisih gol ya, karena kalah 5-1 jadi Dortmund di bawahnya Stuttgart. Kalau nggak salah sebelumnya berarti dia di atasnya Stuttgart karena unggul selisih gol. Enggak. Ya Dortmund di atasnya Stuttgart. Tapi kemudian Stuttgart menang, tiap poinnya sama kayak Dortmund tapi unggul efektivitas gol. Oke, kali ini saya akan bahas tentang La Liga atau Liga Spanyol. Di sini saya akan membahas dulu tandingan antara Real Madrid dulu ya. Real Madrid melawan si Espanyol. Real Madrid bermain dengan formasi 4-3-3, di Paul Kota sebagai kiper, di belakang ada Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Eder Militao sama Garcia siapa ini? Fran Garcia ini rasanya pemain baru ya. Sebelumnya rasanya nggak ada ini pemain. Oh, sudah dari musim lalu ya. Oke. Aku jarang tahu nih pemain. Kemudian di tengah ada Luka Modric, Federico Valverde sama Jude Bellingham. Luka Modric sebagai jadi starter lagi dan dia jadi kapten di laga ini. Yang uniknya di depan ya, ada Güler dipas sebagai starter, biasanya Vinicius, Kylian Mbappe dan Rodrigo dipasang sebagai sayap kiri. Kenapa bukan Mbappe ya? Entahlah. Espanyol ya bermain formasi 5-3-2. Ya nggak ada yang aku kenal sih. Di babak pertama 0-0 ya. Ternyata babak pertama pun masih belum bisa cetak gol ke Madrid. Babak kedua baru mulai ada gol, tapi golnya yang unexpectedly si Espanyol cetak gol dulu lewat di Thibaut Courtois di menit 54. Kemudian Dani Carvajal sempat cetak gol di menit 58, Sucre sempat membalas. Kemudian Rodrigo, Vinicius dan Kylian Mbappe saling cetak gol bergantian. Oh ya, Vinicius di babak itu dimasukkan dan Rodrigo dulu yang cetak gol di menit 75, kemudian Vinicius Junior di menit 78 dan Kylian Mbappe di menit 90. Uniknya itu di gol ketiga itu kerjasama api antara Kylian Mbappe sama Vinicius Junior. Ini juga menepis anggapan bahwa tiga pemain ini gak bisa akur, maksudnya egois, dan terbukti mereka bertiga ternyata kerjasama antara Rodrigo, Kylian Mbappe sama Vinicius Junior, dan Mbappe cetak gol lewat penalti. Menang 4-1 ya kemenangan yang lain sih bagi Real Madrid karena Espanyol ini ya kalah secara kualitas pemain. Kemudian kita melanjut ke mana ya nanya? Ini aja Villarreal Barcelona. Ini sebenarnya agak cukup itu ya, ketat sebenarnya. Villarreal nggak berdiangan remeh juga. Di Villarreal itu main dengan formasi 4-4-2, ada mantan pemain MU namanya Eric Bailly dan mantan pemain Arsenal namanya Nicolas Pepe. Dan juga ada si mantan pemain siapa itu? Newcastle ya. Si Jose Perez dan mantan pemain Leicester juga. Dan di Parejo ini kalau nggak salah mantan pemain Valencia. Oh ya, mantan pemain Valencia. Tapi sudah di Villarreal sejak 2020 ya, jadi selamat juga. Barcelona bermain dengan formasi 4-3-3, Ter Stegen sebagai kiper, kemudian di belakang ada Nico Martinez. Ini Martin siapa ini? Gerard Martin. Banyak baru ya, Sergio Dominguez aku juga nggak tahu. Jules Koundé, di tengah ada Pedri, Eric Garcia sama Pablo Torre. Di depan ada Rafinha, Robert Lewandowski sama Lamine Yamal. Dan di sini Barcelona betul-betul dominasi ya. Di laga pertama aja wes 2 gol lewat Robert Lewandowski sama ya 2 gol sih Robert Lewandowski 2 gol. Kemudian sempat memperkecil kedudukan Villarreal lewat Jose Perez di menit 38. Tapi di babak kedua
Barcelona lebih menggila. Tapi sebelumnya itu si Ter Stegen sempat cedera ya, jadi sampai harus diganti sama si Inaki Pena. Tapi itu nggak mempengaruhi Barcelona karena bisa cetak gol lewat di babak kedua, mereka bisa cetak gol lewat Pablo Torre di menit 58 dan Rafinha di menit 75 83, cuma Barcelona 8 menit. Karena Ter Stegen cedera, jadi si Rafinha sempat jadi kapten ya di laga ini. Dan ya Barcelona 5 gol ya layak. Shot-shot 13 banding 17, shots on target 4 banding 10. Dari 10 5 gol. Oke, bagus. Possession 35% banding 65%, passingnya 326 banding 613, dan akurasi passing 81% banding 90%. Ini Hansi Flick ini emang pelatih jenius ya. Dengan keterbatasan pemain yang ada, dia bisa meracik tim yang bagus. Bahkan di 6 laga itu 6 kemenangan sudah cetak 22 gol dan hanya kebobolan 5. Sempurna istilahnya, gila emang Barcelona musim ini betul-betul kan udah juara lah istilahnya. Aku nggak kaget kalau di akhir musim Barcelona yang juara. Kemudian kita bahas Atletico lawan Rayo Vallecano ya. Harus Vallecano bermain formasi 4-2-3-1, Atletico bermain formasi 5-3-2. Ini Atletico gak memalukan ya, harusnya Atletico bisa menang tapi malah seri. Di babak pertama mereka gol dulu lewat Piason di menit 35, tapi syukur Conor Gallagher cetak gol di menit 50 menyelamatkan tim ini dari kekalahan. Ya parah juga si Atletico ini. Sehingga agak mengagetkan tuh si Atletik ini ya. Atletik satunya Atletik Bilbao. Kalau di sini tulisannya Atletik Club. Jadi di Atletik Club ini barusan menang 3-1 lawan Celta Vigo. Di menit 4 mereka sudah gol lewat Gorka Goretzka di menit 4. Kemudian sempat disamakan lewat Iago Aspas di menit 25, tapi Atletico berhasil comeback lewat Gorka Goretzka lagi di menit 39 dari 2-1 di babak pertama. Kemudian Alvaro Jallo berhasil cetak gol di menit 80. Yang uniknya Athletic Club ini adalah, kalau kalian belum tahu, itu yang pemain yang main di sana itu cuma kelahiran Basque, jadi Spanyol tapi ya Basque, jadi ada kayak gennya gitu, paling wilayah Basque gitu, spesial. Tapi dan pelatihnya itu mantan pelatihnya Barcelona itu Ernesto Valverde. Ternyata di sini dia perform cukup bagus ya. Shotnya 10 banding 11, shot target 5 banding 4. Tipis sih, cuma ya Atletico layak menang. Selamat Atletik Bilbao layak menang. Selamat buat Atletik Bilbao. Aku nggak nyangka Atletik Bilbao bisa bermain bagus. Dan terakhir si Girona lawan siapa? Valencia kalau nggak salah ya. Bentar. Girona lawan ya Valencia. Girona ini sebelumnya peringkat 3 kalau nggak salah, peringkat 4. Girona bermain formasi 4-4-2, Valencia bermain formasi 4-2-3-1. Tapi ternyata yang menang adalah Valencia. Babak pertama masih 0-0, babak kedua hanya dalam waktu 2 menit cetak 2 gol lewat Luis Suarez dan Dani Gomez. Sisi yang apesnya bagi Girona adalah 2 golnya itu dari deflect semua. Si Juan P pintar ini. Aduh, kasihan banget ya Girona, tapi Valencia juga dibantu si kipernya, si Mamardashvili. Ini kiper Georgia yang waktu tampil apik di Euro 2024 itu melakukan beberapa penyelamatan penting di laga. Jadi ya kalau bukan dia mungkin seri ini hasilnya. Shotnya 8 banding 8, shot on target 2 banding 3, dari 2 on target 2 gol. Sangat efektif sekali. Possession Valencia cuma 32% banding 68, passing 284 banding 607, dan akurasi passing 71% banding 88%. Secara statistik Girona lebih layak menang sebenarnya, tapi ya this is football, anything can happen, dan ini terbukti di sini. Terima kasih sudah menonton.